Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diar. Kali ini saya mau ngebahas soal kendaraan mobil kelas SUV. Karena di Indonesia ini kendaraan mobil kelas SUV ini cukup ramai. Sebelumnya saya mau jelasin dulu kendaraan SUV itu apa sih? Nah, SUV itu adalah gabungan kendaraan dari kategori Jeep dan sedan. Yang artinya kendaraan SUV adalah kendaraan yang bentuknya besar, bisa tangguh di segala kondisi jalanan, dan punya interior yang looks banget bagaikan kendaraan sedan. Nah, kali ini saya mau ngebahas soal kendaraan SUV dari sebuah brand yang udah kita tahu semua, yaitu dari BMW. Kenapa bisa saya langsung bahas soal dari mobil BMW ini? Karena kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol nih sama orang BMW Indonesia. Jadi ceritanya itu saya pengen tahu lebih dalam soal mobil-mobil BMW. Dan dari BMW Indonesia itu merekomendasikan saya untuk datang ke BMW Tunas Tomang. Dan di BMW itu punya beberapa tipe seri SUV. Nah, ini saya mau ngebahas tipe SUV yang paling terjangkau harganya, yaitu seri BMW X1. Seperti apa BMW X1-nya? Yuk kita lihat lebih lanjut. Let's go. Yang Kak, iya. Maaf ya Pak. Iya. Oke. Nah, silakan Pak. Nah guys, jadi yang ini adalah BMW X1 yang udah versi facelift tahun 2020. Dan ini bentuknya seperti ini, kita bisa lihat dari segi eksteriornya itu keren banget ya, berasa gagah gitu, apalagi lihat nih grillnya. Wah, kita bisa lihat nih, ini bikin maco banget ya mobil ini. Grillnya adalah ciri khas dari mobil BMW ya. Terus di sini kita bisa lihat lampu fog lampnya menyatu dengan air intake. Bumpernya, kita lihat di sini spionnya, ada lampu sen di tengah-tengah. Pada gagang pintu terdapat strip yang kalau disentuh dapat membuka kunci pintunya. Dan kita lihat di bagian bawah bukaan pintunya terdapat lampu yang menyala. Hal ini sangat berguna bila di saat malam hari. Dan juga ada logo X1 yang terpencar ke bawah, yang sumber pancarannya dari bagian bawah lampu spion. Kemudian kita pindah ke bagian belakang. Melihat pada desain lampu belakang ini terlihat manis sekali, garis-garis merah, dan kita lihat warna lampu sen senada dengan lampu rem. Sedangkan lampu mundur terlihat strip putih memanjang. Dan kalau kondisi lampu sennya menyala akan seperti ini nih guys. Ditambah lampu belakang yang ada di atas kaca belakang membuat terlihat makin kece. Penempatan satu knalpot di bagian bumper bawah terlihat harmonis. Andaikan knalpot dibuat sepasang kayaknya lebih seru ya. Nah, yang menarik dari BMW X1 ini, untuk buka bagasinya selain bisa pakai tangan, juga bisa pakai kaki. Syaratnya tapi si kunci harus kita genggam ya, harus berada berjarak 1 meter dari mobil. Cara bukanya tinggal gini aja guys. Wah, keren banget. Dan ini bagasinya bisa menampung kira-kira 505 liter. Kita lihat. Wah, ini luas banget sih. Dan ini masih bisa lagi diluasin. Baris kedua, bangkunya bisa ditidurin lagi ke depan. Nanti dari depan bisa ditarik. Jadi ini akan lebih lapang lagi. Hap, cep. Waduh, mantap banget, keren banget guys. Sekarang kita melihat bagian lampu utama, yang menurut saya ini adalah bagian yang paling sangat keren banget dari mobil BMW X1 ini. Desainnya futuristik dan si lampu bisa naik turun gitu. Bannya menggunakan velg ukuran 18 light alloy wheels Y-Spoke Style 579 yang memiliki dua warna silver dan abu-abu gelap. Lalu di atas terdapat sunroof yang akan kita buka nanti di saat test drive. Terdapat antena sirip hiu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian interior yang super megah ini. Di saat kita berada di dalam mobil ini, hal pertama yang kita rasakan adalah rasa premiumnya berasa banget. Semua sisi terasa padat, didesain sedetil mungkin. Komposisi warna, jenis material yang digunakan sangat mewah sekali. Kalau kita duduk di dalam berasa banget ornamen-ornamen ini bikin kita terkagum-kagum. Suka banget loh saya sama interiornya, bikin betah. Lihat aja sampai ada lampu RGB-nya yang bisa kita atur warnanya.
panel-panelnya, tombol-tombolnya disusun dengan rapi dan terlihat serba elektronik. Dan memang mobil BMW kan terkenal akan hal itu ya. Bahan setirnya juga enak di tangan, dan di setir ini ada tombol-tombol di bagian kanan untuk mengatur keras kecilnya suara, untuk menerima panggilan telepon dan pengaturan mode lainnya. Dan logo BMW pada setir ini juga bikin tambah manis loh. Dan di sebelah kiri dari setir juga ada tombol buat pengaturan-pengaturan. Tuas otomatis untuk percepatannya kece banget, glowing-glowing gitu. Di antara tempat duduk supir dan penumpang terdapat laci 2 tingkat. Lalu di sini kita bisa lihat tombol yang bentuknya bulat. Ternyata ini adalah buat mengoperasikan layar yang ada di depan. Untuk memilih menu-menu tinggal diputar aja ke atas, ke kiri, ke kanan, puter, tekan, semua menggunakan bulatan tersebut. Pokoknya keren banget deh. Di bagian atas depan pengemudi dan penumpang juga nggak kalah kerennya. Semua didesain benar-benar padat. Mulai dari penghalang pandangan sinar matahari yang disertai lampu dan cermin yang bisa digeser. Kemudian lampu-lampu di tengah yang kita bisa tekan dan bentuknya itu saya suka banget loh. Oh ya, di bagian kanan pengemudi tepatnya di bawah lubang AC terdapat tombol-tombol untuk pengaturan lampu. Di bagian pintu terdapat list yang bisa menyala, ada penempatan speaker, dan ada tempat buat mengatur bukaan jendela dan kaca spion. Satu hal lagi yang paling detail dari interior mobil BMW X1 ini adalah pengaturan tempat duduknya. Bisa direkam settingan duduknya bila dirasa udah pas. Untuk pengaturannya juga lengkap, mau kursi dimaju, mundur, naik, turun juga bisa. Sandaran badan yang bisa kita majuin atau mundurin. Dan juga untuk mengapit pinggang juga ada setelannya. Ini semua dilakukan dengan serba elektrik loh guys. Keren banget kan? Bangkunya bisa didesain sedemikian rupa. Untuk sandaran paha juga disediakan. Sekarang kita ke baris kedua yang mana saya duduk di sini berasa lega banget. Lihat aja, kaki saya berasa lapang banget. Ya guys, ini sekarang saya lagi duduk di baris kedua dan ternyata BMW X1 ini lega banget loh. Saya nggak nyangka SUV bisa serasa lega gini. Nih saya lagi duduk di sini, lihat jaraknya itu masih ada sejengkal loh. Biasanya mobil SUV itu jaraknya udah segini, tapi ini masih sejengkal. Dan lihat nih guys, tempat duduknya bisa disenderin lagi. Wah, ini udah lega terus bisa nyindir begini. Wah, SUV mana yang bisa berasa lega begini guys. Terus di sini bisa ada oke. Wah, nyaman sekali ya. Terus ini dari kepala saya ke langit-langit ini juga nggak terlalu deket banget. Tinggi saya sekitar 172 cm. Kan berasa lega ya. Tuh, depan lega, belakang bisa figuran begini, di atas masih jauh. Nah, yang ini adalah BMW X1 yang belum facelift, yaitu tahun 2019. Dari penampakan grill depannya sedikit berbeda. Yang BMW X1 ini berasa lebih kalem dan manis. Kalau yang versi facelift kan terlihat garang banget ya. Terus lampu fog lampnya juga belum menyatu dengan air intake. Velgnya menggunakan tipe yang mirip Spoke Style 566 dan hanya satu warna aja. Nah, yang ini adalah BMW X1 yang versi tahun 2019 yang sebelum facelift. Buka bagasinya juga bisa dengan menggunakan kaki. Asalkan kuncinya berada sama kita berjarak 1 meter dari mobil. Dan kapasitasnya sama 505 liter. Tapi di sini malah ada kelebihan yang versi 2019. Apa itu? Ini bangku baris kedua bisa disenderin ke depan tanpa kita harus masuk ke sana. Di sini ada tombolnya. Kita tarik aja, nah, itu akan bangkunya akan langsung merata ke sana. Ini jadi lebih praktis lagi sih. Untuk interiornya yang terlihat berbeda adalah untuk jok kulit BMW X1 tahun 2019 yang belum facelift ini menggunakan Dakota Leather, menggunakan bahan kulit nih. Dan yang versi facelift menggunakan bahan Sensatec. Lebih suka mana tuh kamu?
Ya, ini saya sekarang udah masuk ke dalam mobil BMW X1 yang versi facelift. Dan ini saya mau test drive. Yuk, sekarang kita masukin giginya. Oke, jadi yang saya rasakan adalah pertama, mobil ini BMW X1 berasa kita jadi tinggi ya. Memang itu karakter mobil SUV sih. Jadi kita bisa berasa lebih tinggi. Ini berasa lega banget. Tampilan di depan ini berasa luas banget. Kita bisa lihat ke depan sana sampai ke bawah sana. Ini kayak berasa nyaman banget ya buat berkendara. Terus handlingnya berasa mantep nih. Jadi kalau setir kita goyangin dikit, maka dia akan bergerak sedikit. Suasana di luar benar-benar nggak kedengeran sama sekali. Jadi ini benar-benar hening banget. Biasanya karakter mobil SUV kan agak gimana gitu ya. Nah, tadi saya bilang di sini berasa kedap banget suaranya. Biasanya mobil SUV itu nggak sekedap ini, tapi ini udah bener-bener kayak sedan banget. Suasana kedap, penampakan di depan ini luas banget, handlingnya bagus, responsif banget. Jadi ini nyaman banget sih. Ini bener-bener kita berkendara SUV tapi serasa sangat sedan banget gitu. Terus di sini ada mode Sport, ada mode Eco Pro. Artinya kalau Sport tentunya kita bisa lebih akselerasi ya. Dan Eco Pro ini menjadi lebih hemat penggunaan bahan bakarnya. Sekarang kita coba yuk, kita robah ke mode Sport. Tapi kita lihat juga nih jalanannya nih. Apakah memungkinkan? Jalannya mesti rada kosong sih. Oke, lumayan nih, saya pindahin ke mode Sport. Oke, mode Sportnya udah aktif. Wih, bener-bener nih guys. Ini tiba-tiba gasnya masih tetap ya. Gas masih tetap, belum saya bejek. Tiba-tiba nih udah ngeng aja. Udah lebih melaju gitu. Apalagi kalau saya bejek ya. Tuh, saya bejek. Waduh, woi gila keren. Ini responsif banget gasnya. Mode Sport ini responsif banget nih. Tuh, wah, keren. Sekarang kita coba lihat sunroofnya, kita buka yuk. Saya buka ya. Ini keren banget sih mobil, jadi lebih luas pemandangannya ya. Pemandangan ke depan luas, ke atas luas, lega, ke belakang juga lega. Wah, ini mobil lux banget sih. Ya guys, sekarang saya udah di mobil BMW X1 yang versi tahun 2019 yang belum facelift. Di sini kita bisa lihat di interiornya. Yang membedakan adalah yang versi 2019 dia ininya kayu guys. Dan kalau yang di BMW X1 versi facelift ininya tuh aluminium. Nah, jadi beda rasa nih. Kalau yang aluminium berkesan sporty, kalau yang kayu begini berkesan luxury ya. Ada yang membedakan nih, kayaknya kayak kurang empuk atau gimana gitu ya. Kayaknya yang BMW X1 versi tahun 2019 ini tidak seempuk yang versi 2020 yang facelift, dan juga kayaknya kurang kedap ya suaranya. Barusan tadi motor lewat berasa banget. Nah, ternyata di BMW X1 yang versi facelift tahun 2020 itu ada adaptive suspension, yang artinya dia bisa beradaptasi terhadap kondisi jalanan. Pantesan tadi saya coba ini kok rada kurang sedikit empuk ya dibanding yang versi facelift 2020. Ternyata itu, dan juga mempengaruhi ke kedap suara juga ternyata. Soal harga juga perbedaannya ternyata cukup signifikan ya. Yang BMW X1 facelift tahun 2020 itu dibanding dengan BMW X1 versi 2019 yang belum facelift itu terpaut sekitar 120 juta. Banyak juga ya. Menurut kamu gimana guys? Mau komplit atau mau ya lebih sedikit tidak komplit tapi bedanya 120 juta? Waduh. Nah, sekarang saya mau berbicara sebentar sama orang dari BMW Tunas Tomangnya. Namanya Debbie. Perkenalkan, ini dia Debbie. Hai, nama saya Debbie dari BMW Tunas Tomang. Iya, Deb, ini saya mau nanya.
Menurut Debbie ada dua varian kan, BMW X1 yang sebelum facelift dan yang sesudah facelift. Ya. Menurut Debbie rekomendasi yang mana nih? Tadi kan udah saya test drive sih, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Memang ada plusnya masing-masing unit. Terus soal harga gimana nih, Deb? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk harganya antara yang ini sama yang LCI itu nggak beda jauh. On the road-nya ini 830 juta. 830 juta yang versi sebelum facelift ya, tahun 2019. Sedangkan yang 2020 versi facelift 840 juta. 840 juta. Ya, ini 830. Oke, bedanya hanya 10 juta. 10 juta. Tapi kalau misalnya tadi kayaknya aku nggak mau kredit deh, aku pengennya cash aja. Ini kamu bisa dapetin di harga 710 juta. Beda banget jauhnya. Jadi kalau kamu mau beli secara cash yang tadinya 830 jadi 710 juta. 10 juta. Itu lebih dari 100 juta loh, guys. Iya, 120 juta. 120 juta loh bedanya. Mendingan saya bayar cash kalau kamu punya cash mah. Oke, guys, demikian video review mengenai kendaraan dari BMW X1. Bedanya di channel ini adalah kita memberi review sekalian kita bisa ngasih tahu soal harga, soal ada promo. Jadi kalau kamu lihat video ini dan tertarik, langsung ada bayangan kan harga yang mau dibeli berapa, dapat promo apa, dan kontaknya kemana. Keren kan? Jadi kalau kamu beli BMW X1 versi 2019 atau versi 20 facelift, kamu bisa kontak ke BMW Tunas Tomang. Bye bye.